Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Entang Mulyati SPD CGP Angkatan 7 dari SDN 274 Cempaka Arum, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pemikiran berikutnya adalah pendidikan anak harus berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran yang selanjutnya adalah bahwa pendidikan merupakan budi pekerti. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik bagi seorang anak. Budi pekerti dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti dapat diterapkan dengan cara pendidikan menjadi penuntun dan pemberi teladan dalam perkembangan karakter. Kemudian pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan antar rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Adapun refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir, apa yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu saya hanya menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, hanya melihat melalui aspek kognitif, kemudian buku satu-satunya adalah sumber belajar siswa dan keberhasilan murid apabila sudah mencapai target. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran berpusat pada guru dan murid hanya menjadi objek pembelajaran. Siswa hanya menghafal materi. Pembelajaran disampaikan secara merata tanpa melihat kemampuan, bakat, dan minat siswa, serta dalam pembelajaran siswa harus duduk, patuh, dengar, dan diam. Sedangkan yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam mengajar. Harus mempelajari karakteristik murid, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh mulai dari aspek budaya, kognitif, afektif, psikomotor, sosial, dan spiritual. Kemudian buku bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak. Harus memberikan contoh suri teladan, kemudian harus menjadikan kodrat alam dan zaman sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Guru harus dapat menjadikan pendekatan sosiokultural dalam pembelajaran. Guru dapat menjadikan permainan untuk meningkatkan motivasi dan budi pekerti siswa. Siswa dijadikan subjek dalam pembelajaran, serta guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Memberikan pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Menuntun peserta didik dalam pembelajaran agar termotivasi dalam belajar. Menanamkan pendidikan budi pekerti. Pembelajaran melalui pendekatan sosiokultural. Pembelajaran melalui penggunaan teknologi sesuai zaman. Serta memberikan kebebasan dalam belajar untuk berkreasi dan mengembangkan potensinya. Baiklah, proses belajar dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD secara konkret sesuai dengan konteks sosial budaya di kelas dan sekolah dapat disaksikan dalam tayangan berikutnya.